Iya. Jadi istilah loci ini adalah sebuah istilah kata yang dikenal oleh orang dulu. Kemudian ini merupakan bahasa Belanda. Loci itu sebenarnya tempat atau gedung yang biasanya digunakan sebagai pusat kegiatan. Karena keberadaan loci ini pada saat penjajahan Belanda, kalau tahunnya berkisaran sekitar antar abad 17 sampai abad 18, sekitar 1750-an sampai 1800 berapa. Terus kemudian pada area keresidenan atau loji ini yang sekarang disebut Bakorwil, gedung Bakorwil, ini ada situs Keraton Mantilaras. Situs Keraton Mantilaras ini ada di sisi timur. Nah, ini kami masih mencoba untuk menghubungi pihak keresidenan, pihak Bakorwil ini. Barangkali ada person yang bisa secara detail menyampaikan tentang bangunan ini. Kalau saya hanya bersifat pengantar. Oke, sekarang konon menurut cerita dari sesepuh kita, saya juga dapatnya dari para senior, bahwa di area ini tidak hanya keraton tapi juga situs-situs seperti sarana-sarana keraton pada saat itu yang tertanam ada di sekitar area sini. Sebagai rujukan bahwa untuk yang sekarang masih kita nikmati, di belakang ini ada istilah pongkoran ya Bu ya, pongkoran. Nah itu makanya pongkoran itu adalah hal yang di belakang, pongkorek, iya, hal yang ada di belakang keraton. Jadi positif ini adalah keraton. Menghadapnya kemana? Menghadapnya ke selatan. Posisinya di mana keraton? Nah, nanti ada tanda semacam pagar yang dijadikan satu dengan Bakorwil itu, mungkin itu dijadikan sebagai tanda bahwa di situ sebagian fondasi keraton. Terus kemudian kenapa di positif menghadap ke selatan? Nah, karena struktur pembuatan atau pembangunan sebuah keraton itu tidak lepas sebelah kanan itu ada pengaman. Pengamannya itu berupa selokan atau sungai. Sebelah kirinya juga ada pengaman. Pengamannya selokan dan sungai. Coba sampean perhatikan sudi mampir sungai. Kemudian di timur sendiri hampir pasar Pekir itu, ya termasuk juga sungai. Kemudian di depan ini adalah Taman Sari. Nah, sejak kapan keraton? Pada saat itu Keraton Mantilaras itu berpusat di sini setelah Pangeran Donggosukowati menguasai atau dinobatkan sebagai Raja Islam pertama, artinya dinobatkannya secara Islam. Lalu kemudian beliau membuatlah Langker yang sekarang menjadi Masjid Jami. Terus kemudian membuatlah beliau Taman Sari, termasuk Jalan Secimat. Jalan Secimat itu ditengarai sebagai jalan ketika raja mau menuju ke masjid, dan jalan itu lurus dengan mimbar yang ada di Masjid Jami. Ya, ini nilai historinya seperti itu. Terus kemudian jalan di lingkungan area Ancol itu ketika dipotret di udara itu maka berbentuk lafal Allah. Ya. Ini konon katanya sudah pernah dipotret. Dan saya sudah pernah naik ke menara yang di Masjid Jami. Pak, dulu namanya apa? Dulu namanya Langker. Berkembang menjadi Masjid Jami. Masjid Jami itu adalah masjid umum
Terus kemudian berkembang lagi namanya menjadi Masjid Asy-Syuhada. Kenapa berubah menjadi nama Masjid Asy-Syuhada? Karena di situ ada beberapa titik sebagai tempat gugurnya para pahlawan, para syuhada ketika mempertahankan serangan Belanda selama 8 jam di kota Pamekasan. Ya. Kemudian arek lancor. Arek lancor, kenapa bersimbol arek lancor? Itu adalah simbol semangat perjuangan yang konotasinya untuk peruntukannya itu untuk Madura, karena pada saat kondisi itu perjuangan atau Madura pada ujungnya berjuang mempertahankan serangan dari Belanda. Oke? Oke, sekarang bergeser ke timur. Nah, itulah loji Bang Kornel yang sudah mengalami beberapa renovasi. Iya, tenang. Tenang. Bener ya? Tidak hanya digunakan untuk Ini perkantoran. kan semuanya akan dibagi ke satu kelompok wajib. Nah, motor aktif. Kalau semua ya ini minimal juga itu terus dimampir. Iya, kakak. Iya, ya. Demang ada. Inilah sisi timur loji bilang bangunan Masjid Murni. Masjid Murni artinya walaupun dengan beberapa renovasi tidak membuat contoh untuk artinya termasuk dari sisi bangunan ini. Kemudian secara bukti bahwa di sini adalah mantan keraton Mantilaras, maka membuat Belanda itu ketika membangun ini membuat semacam tetenger. Ada tanda. Ya, bangunan ini ya. Ini sama itu. Jadi nilai filosofinya, oke. Jadi di sini ini sebagai tanda sama di sana. Jadi kalau ditarik garis lurus antara ini dengan ini adalah sebagian masih termasuk fondasi keraton. Berarti logikanya keraton itu ada posisi di sebelah timur. Ini kok melambangkan beberapa tingkat itu. Undakan itu Pak. Bapak ini? Ya. Apa namanya? Oh, saya tidak paham. Hanya di sini atas dasar keterangan orang arkeolog yang pernah kami undang, inilah tetenger, Pak. Undan berundak itu kan dasar pembuatan itunya. Ini ya. Cukup ya. Terus kita setelah ini bergeser ke Tangsi. Oh ya, ke Museum Mantilaras, kemudian ke Tangsi. Ya, oke. Jalan kaki aja ya. Oh ya, siap. Oke, langsung ke Museum Mantilaras. Lalu ya, sampai lalu jalan. Sejak kapan pemerintahan Belanda menamai ini Pamekasan? Ya. Nah, sejak tahun 1858. Ya. Sejak tahun 1558 dan Pamekasan itu dinamai Pamekasan. Dan pada saat itu ya sudah dijawab. Ya gimana Bu? Saya dapat informasi apakah benar di sekitar Karangsudenan ini pada waktu zamannya Jepang atau waktu zamannya Belanda itu ada tempat perlindungan.
itu kalau ada bunyi sirine nanti itu berlindung di bawah tanah katanya. Di bawah tanah. Iya. Sepengetahuan saya tidak tahu Iya. dan saya belum mendapat informasi konkret, baru sekarang ini dengar. Terus kemudian ketika saya meneliti tentang peninggalan Jepang, pada saat Jepang memang rata-rata harus bertanam ke bawah tanah. Pamekasan nggak punya. Pamekasan nggak punya. Tidak tahu daerah lain. Apa saya pernah bertanya Pak ya tentang keresidenan. Itu di sebelah tengahnya kantor itu ada saluran irigasi lubang. Itu diameternya kalau tidak salah 3 meter. Wah itu enggak. Iya. Nah sekarang tertutup. Kalau dulu itu katanya kalau tidak ada hujan itu sebagai tempat persembunyian. Kalau Itu ya? sudah bunyi sirine baru Nah masuk ke itu. di situ. Berlindung ke bawah. Nah, itu tembus ke itu Pak saluran air sungai Pak. Iya. Bisa jadi kan itu Pak. Berarti ketika kita konsen kan begini. Iya. Jadi ketika saya mendirikan museum ini, semua yang terkait dengan nilai-nilai sejarah saya parani, saya tanyakan secara langsung, termasuk keresidenan. Dan saya tidak pernah mendapat keterangan bahwa di dalam gedung keresidenan ini ada terowongan yang berfungsi sebagai tempat bersembunyi. Itu. Jadi artinya kulit tak bengal untuk mundung. Betul. Cuma tambahan ya Pak ya. Ya. Informasinya juga ketika zamannya Jepang itu sekitar ini di areal Apollo ini ya di depan toko itu banyak ditemukan mayat ketika mereka kelaparan. Memang sengaja mereka ada di situ biar ditemukan oleh masyarakat setempat dan dikebumikan dengan layak. Apa benar? Iya. Bisa jadi seperti itu. Tapi saya belum pernah menemukan referensinya karena rata-rata yang saya pelajari itu hal-hal yang urgen, terus kemudian bersifat simpel. Terus kemudian terus ini ada kaitannya dengan tangsi. Ada istilah tangsi. Tangsi itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu adalah bara. Bangunan tempat berkumpul. Dan biasanya itu memang pada sarana oleh tentara militer Belanda itu mencari di tempat-tempat kosong. Nah, secara logika ketika mereka sudah menduduki di sini, di sebelah kiri daripada bangunan ini ada lapang tanah kosong sampai ke utara. Makanya di situ dijadikan sebagai tangsi atau pusat kegiatan tentara VOC. Kita lanjut ke museum ya. Sampai apa? Tadi apa benar apa tidak dari kononnya bahwasanya dulu ada santri dulu kayak pesantren di sini habis itu meninggal gitu katanya. Meninggal banyak 1000 santri itu meninggal di Ancor. Makanya itu yang disebut para syuhada. Jadi dulu itu berperang itu tidak hanya tentara tapi juga masyarakat biasa yang menamakan sebuah komunitas atau kumpulan Ansor. Nah disitulah banyak yang meninggal, gugur. Karena apa? Karena yang mereka bawa itu bukan senjata modern seperti mereka, kun abek tatum, sering keyakinan dan doa. Oke, lanjut. Kita dulu di sini. Langsung ke para guide yang ada di museum. Oke, saya terangkan secara singkat dan kemudian diresmikannya pada tahun 2010. Jadi saat saya tahun 2008 dilantik sebagai pejabat Kasih Kepurbakalaan, maka yang saya rancang pertama adalah mendirikan museum. Kemudian setelah itu saya banyak mencari tahu dan belajar tentang bagaimana sejarah dan permusiuman, mulai dari tingkat lokal sampai tingkat regional dan tingkat pusat. Sehingga pada saat itu kurang lebih setengah tahun saya sudah dapat ilmunya, kemudian saya membentuk teamwork bersama teman-teman para tokoh masyarakat serta budayawan dan para seniman, sehingga dari nilai-nilai itu muncullah konsep-konsep museum. Setelah membentuk tim, kemudian kita membuat studi banding
mulai dari tingkat museum, tingkat lokal, tingkat kabupaten, kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Saya tidak punya basic museum, tapi karena semangat dalam rangka mewujudkan museum untuk Pamekasan, maka saya berusaha untuk belajar. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu, Saudara sekalian, dan adik-adikku sekalian, ini kewajiban Bapak Ibu serta adik-adik sekalian untuk bagaimana agar supaya sejarah ini tidak hanya berkutat di situ, dapat dipahami juga dari generasi ke generasi. Dan saya tadi sempat menyampaikan ke Pak Soleh, ending atau setelah selesai kegiatan ini sebaiknya dijadikan semacam kelompok untuk kelompok work untuk menguri-uri kembali tentang nilai-nilai sejarah Pamekasan. Terus terang, hari jadi Pamekasan termasuk Madura ini saya kurang seret. Karena apa? Pijakan penelitiannya itu tidak pas. Ya, masih banyak yang perlu digali. Kemudian yang kedua, perlu diketahui bahwa orang-orang sastrawan dulu itu menulis sejarah, dan sekarang kita jadikan pijakan itu adalah bahasa-bahasa simbol yang masih perlu dijentrehkan, yang masih perlu diterjemahkan. Ada ilmunya, ada. Ya. Contoh bertolak belakang sejarahnya Joko Piturun. Saya berani mengatakan bahwa Joko Piturun itu tidak anse ada barangnya. Kenapa Pak? Karena bahasa yang disampaikan pada karangan Kanjeng Sinal itu adalah bahasa-bahasa simbol yang bisa diartikan oleh orang-orang arkeolog. Oleh karena itu saya katakan Joko Piturun yang di Pamekasan itu adalah sebagai simbol semangat perjuangan ketika Pangeran Ronggosekowati berkuasa. Karena beliau adalah seorang yang bijaksana, adil, masyarakatnya makmur pada saat itu, dan pemberani. Makanya ketika perang Puputan, beliau sudah dalam kondisi sepuh, maka beliau hanya menyampaikan semuanya terlibat, termasuk perempuan harus berpakaian putih. Instruksi dari Sepo pada saat Ronggosekowati, sampai beliau juga meninggal pada saat pertempuran perang Puputan. Oke, untuk di gedung ini kenapa menjadi sasaran? Karena gedung ini adalah juga bagian cagar budaya. Gedung ini dibangun pada tahun 1918. Dulu ketika zaman Belanda masih berkuasa sebelum kemerdekaan, ini dijadikan sebagai pusat. Pasca merdeka maka bergeser fungsi. Ini berfungsi sebagai perpustakaan daerah. Sempat juga era Orde Baru sempat menjadi pusat kantor P3. Kemudian sempat menjadi apotik Muagiri. Kalau ibu-ibu kelahiran 65 masih menangi apotik Muagiri. Ya. Terus kemudian terakhir setelah itu diganti P3 lagi pas tempat museum. Untuk pemanduan koleksi dipersilakan ibu-ibu untuk bersama dengan teman-teman yang ada di museum. Silakan. Jadi ada blok selatan, ada blok utara. Sebaiknya dibagi dua. Blok selatan dan blok utara. Ini ada yang sebelah utara, ada yang sebelah ke. Nah, ini ada patung topeng getak. Ini merupakan tarian khas Pamekasan. Kenapa patung topeng getak ini ada di depan museum? Karena tarian ini untuk menyambut tamu. Kenapa ini kok dinamakan tarian topeng getak? Yang pertama karena memakai topeng. Yang kedua karena menghentakkan kakinya. Makanya dinamakan tarian topeng getak. Ini biasanya dilaksanakan setiap ada acara untuk menyambut tamu-tamu. Biasanya tamu dari luar. Nih pasti ada tarian topeng getak ini. Jadi kita langsung ke sana ya. Atau bisa dibagi dua, yang di sana ada yang di sini.
yang ini merupakan dokar. Ini punyanya Kiai Fauzi Batu Ampar. Dokar ini memiliki keunikan yang tidak ada di dokar-dokar yang lainnya. Biasanya kalau dokar yang lain kan kusirnya ada di belakang kan? Biasanya kalau dokar yang lain kusirnya ada di belakang. Kalau ini kusirnya ada di belakang. Kenapa kok kusirnya ada di belakang? Karena ini dulu dipakai seorang kiai. Jadi kalau ada di depannya kiai takut cangkola. Karena dulu Madura itu lebih menekankan etikanya. Buktinya seperti santri-santri kalau ada kiai kan langsung gini kan. Baru kalau kiainya lewat baru. Ini makanya kusirnya ada di belakang. Ini batik terpanjang. Ini panjangnya 1530 meter. Ini 2009 dapat rekor muri untuk batik terpanjang. Ini motif staf meternya itu berbeda. Ini batiknya itu enggak putus, tersambung. 1530 meter itu batiknya enggak putus. Ini khas, emang khas ini. Batiknya ini batik Pamekasan. Ini batik Pamekasan. 1000 pengrajin. Sebelum mengkaji ya. Pada tahun berapa dibuat? Ini 2009 dapat rekor muri. Berarti 1000 pengrajin itu buat gini. Iya, Iya. buat ini. Jadi setiap pengrajinnya itu Sekitar 1 meter. 1,5 meter ya. Jadi per meternya itu pengrajinnya. Jadi motifnya tiap meter itu berbeda. Berbeda. Tapi temanya itu tetap pakai motif batik Pamekasan. Sama dengan. Ya sama semua. Batik segar jagat. Macam-macam. Macam-macam Batik motifnya. Pamekasan cuma bukan Sesuai pengrajinnya. Coba di sini ya. Nah, ini tombak. Ya. Tombak ini dulu peninggalan Majapahit, juga peninggalan kerajaan Rompis Sukawati. Dulu orang mengawal raja-raja pakai tombak. Kalau sekarang kan pakai tembak senjata. Kalau dulu pakai tembak. Iya. Ini tajam ini Mas? Ini tajam. Tajam. Ini tajamnya. Nah, ini tajamnya. Ini cuma penutup. Penutup. Ya. Ini tombaknya apa? Ini Togol. dari kerajaan Majapahit. Majapahit. Iya. Kalau ini kerajaan Rompis Sukawati. Yang tengah Sama. Rompis Sukawati. Rogo Sukawati. Iya. Ya. Oh, kalau ini ya keris-keris macam-macam kan ini keadaan seperti Mataram ini keris Madura. Terus Madura. Ya, bedanya ya kalau keris Madura sama keris-keris kayak Mataram, Majapahit. Keris Madura itu lebih kaku. Pamornya itu beda. Ini kalau keris kayak Mataram udah ada motifnya. Ya. Kalau ini masih kaku kan? Rasanya itu masih kaku, kayak pedang. Motifnya itu udah nggak ada motif. Kayak pedang juga nggak motif. Beratnya kayak pedang. Ya, iya, masih berat, kaku ya, logamnya logam berat. NH kan? Beda sama ini. Oh iya. Ini sama ya Mataram juga. Kalau ini tombak Pak Aryo, ujung tombak yang ini. Ya. Ini kalau ini lebih ke apa? Kayak biasa lah kalau angka gitu. Kalau yang ini Mas kalau Koti, mungkin kalau Koti itu sudah banyak terkenal keris kalau Koti. Karena mungkin sejarahnya kesaktian zaman-zaman dulu. Iya. Karena kalau Koti ini dulunya Kiai Lesap. Bisa bergerak sendiri. Itu bisanya bisa gerak sendiri. Kesaktiannya itu bisa anggaplah terbang ngamuk sendiri, menghantam-hantam musuhnya kayak gitu. Dulu ini Kiai Lesap ini memberontak di Madura itu memberontak di Raja Madura memberontak karena tidak diakui sebagai putra mahkota. Tapi bisa dikalahkan juga. Nah ini suara laki bini lebih sama juga anggap cuman hiasan. Iya. Kalau dulu kan keris-keris zaman dulu mungkin meskipun sampai sekarang kalau keris anggaplah nggak bisa dinamakan senjata. Berhiasan. Pegangan, bisa jadi pegangan. Pegangan cuma.
Mungkin keris ini lebih ke kesaktiannya. Ya. Yang di atas sama ya apa ini? Sama itu cuma tongkat. Tongkat. Iya. Kalau sebelah sini ada ya. Ini dakon. Oh ya, dakon. Ya. Mungkin ada yang pernah main. Kalau sekarang mungkin dari plastik. Plastik ya. Pernah mungkin ada yang Mungkin pernah ada main. pengaruh Cina, Mas. Ini bersama pakai biji-bijian kayak gitu. Nanti ditambah gitu. Cara mainnya kayak gitu biasanya. Mungkin masih ada yang pernah main? Masih ada ya? Iya, masih ada. Nah, biasanya di sekarang pakai plastik. Plastik. Ini kayu. Kalau ini keramik apa topu. Nggak ada penjelasan tahun-tahunnya, tahun berapa? Kalau ini apa ya? Masa-masa penjajahan juga bisa, sudah kemerdekaan juga bisa, karena sesudah kemerdekaan itu masih dipakai. Banyak Iya. kan yang di sini ini kan masih bahan. Masih Jadi bahan. mungkin masih belum diteliti lebih detail tahun berapa. Tahun berapa? Kebanyakan di sini ini barang-barang masih belum diteliti secara detail. Cuman dari mulut ke mulut. Dari versi versi ini. Nah, secara detailnya itu diteliti itu belum diteliti secara detail. Masih banyak benda-benda di sini yang secara diteliti secara detail kayak gitu. Nah, kayak ini tanah baki. Biasanya di sini kalau kayak gini nih, tanah baki ini juga tanah baki. Biasanya kalau yang ini itu yang di bawah bagian ambil. Pamekasan Utara itu masih digunakan. Saya sering di sana punya saudara, kadang tanahnya pakai itu, masih pakai isi, ya masih digunakan. Kayak gitu. Kalau ini buat apa? Ini asbak. Ini juga tanah baki juga. Ini biasanya Bukan yang gitu. Itu biasanya kayak naruh satu gelas. Kalau yang ini? Ini kalau ini botol miras ya? botol miras. Oh, botol miras. Ini di zaman penjajahan Belanda. Ini biasanya untuk ya minum-minum keras kayak gitu. Untuk mabuk. Amar bener. Ini keramik campur tangan bangsa Belanda. Kalau ini teko. Nah, teko ini kayak minum teh. Iya. Ini juga menandai ada campur tangan bangsa Cina. Kalau bangsa Cina juga ada di Madura. Kayak gitu. Ini menandainya. Kalau ini motifnya itu loh. Motifnya itu kan ya, ini dari campur tangan bangsa Cina kayak gitu. mungkin dulu waktu penjajahan. Kalau yang ini nih gimana sih? Oh, kalau ini Ini- monumen, ini foto-foto. Monumen. Ya, kayak ini tugu yang dia Lebih jelasnya. cor. Ini bangsa nih yang dipajang. Oh iya, kalau ini yang tentang foto-foto yang di atas ini. Oh, di atas ini foto-foto mantan Bakorwil. Pembantu gubernur. Dari Nah, ini Mas yang di sini. Yang di tengah ini apa? Oh, Garuda. Tugu Garuda. Garuda. Kenapa kok disimbolin dengan Garuda sama Mungkin Tugu Garuda itu kayak perjuangan di sana. Sepertinya katanya dulu itu tempat pembuangan mayat. Oh, pembuangan mayat, pembuangan buaya itu. Ah, ya. Kalau yang ini es krim ini apa ya? Kayak ada es itu namanya. Itu mungkin kayak nama aja atau gimana. Oh, perjuangan. Ya obor ya. Ini Oh ya, ini apa? ini kiswah. Ka'bah. Oh, Tahu kan sekolah penutup lain yang hitam? Oh, ini aslinya. Aslinya. Insya Allah. Kok bisa ada di sini? Dikasih resep disebut set terkenal di Harapan. Ini dihibahkan ke DPRD Pamekasan. DPRD Pamekasan itu dihibahkan ke museum. Ini benangnya itu mengandung iya, kadar emas. Di sana juga mengandung kadar emas. Mungkin Google searching, mungkin kiswah di sana itu juga mengandung kadar emas. Kalau ini tenong ya, Salah satu Pademangan. kalau tenong ya, kalau dulu ya, tenong ini digunakan Mas, waktunya kurang 3 menit ya. Balik lagi ya. kayak mau tunangan, Dia tuh mau nikah, Iya, juga adat. Adat. Sebenarnya ini ya kan. Ini miniatur kerapan sapi. Kalau kerapan sapi itu sejak penjajahan juga ada sudah. Karena apa? Orang-orang
dulu masa Madura itu kayak bori. Jadi mereka melakukan suatu kegiatan untuk mengisi waktu. Jadi kan di mana kelapa sapi tadi? Mungkin bisa dijelaskan siapa pertama kali yang melakukan Untuk menerapkan di sini ya, kami di sini juga benda-benda di sini kami belum diteliti secara detail. Mungkin kelapa sapi ada versi tertentu. Orang Madura sendiri apa? Orang Madura? Orang Madura bukan dari orang Belanda. Kalau enggak, karena kan kalau orang Belanda nggak mungkin bajak sawah. Kan orang Belanda nggak mungkin bajak sawah. Mungkin orang Belanda kan lebih menjajah. Dan mungkin yang bajak sawah mungkin asli pribumi. Lebih dicepetin mas, kurang 3 menit katanya, belum ke arah. Iya. Awal mulanya kelapa sapi Ada keterangannya. ada kejelasan ya. Belum ada kejelasan secara pasti, tapi ada versi ini kayaknya orang pribumi yang meluangkan waktunya untuk mengosongkan waktunya untuk berkita lah. Atau ini dijadikan sebuah Hiburan awal untuk mengisi waktu luang, iya. Tapi secara detail di sini benda juga di museum itu belum diteliti, hanya mulut ke mulut, hanya banyak versi. Ini kok pegang Kalau megang mic kan, kalau secara langsung, kalau lihat kelapa sapi secara langsung ada pembawa acaranya, ada yang memeriahkan. Itu komentator kalau di sepak bola. Berarti waktu itu sudah emang waktu zamannya Kalau ini miniatur mengikuti zaman sekarang, bukan zaman sekarang dulu. Kalau zaman dulu nggak ada seperti ini. Kalau zaman dulu hanya sebatas biasa saja. Kadarnya kecil. Ini miniatur mengikuti zaman sekarang. Ini diutamakan pengunjung luar Madura yang belum tahu kalau sapi itu kayak gimana. Ini juga hanya menggambarkan. Kalau sapi itu hanya nggak gini, ada penunggangnya, ada yang norak, ada yang kayak semakin musir, biar sapinya semakin takut. Hanya untuk apa ya? Orang-orang yang belum lihat secara langsung kelapa sapi itu kayak gimana. Lanjut kan? Kalau ini lukisan abstrak, ini lukisan dari Ali Bakri, kasihan. Ini simbol gimana ini? Kalau lukisan ini, kalau ini nggak ada artinya, ini cuma disimpan di sini. Kalau sebelah utara itu ada artinya. Itu Soeharto menuju hijrah. Kalau sebelah utara itu lukisannya. Apa? Pak Soeharto menuju hijrah. Jadi intinya itu Pak Soeharto menuju tobat. Kalau ini Pak Soeharto menuju tobat. Ini kok tahun berapa itu? Itu Pak masih Malusan. Zaman Pak Soeharto. Itu pembagiannya itu yang perkenalan belum kan? Sini kemarin. Perkenalan ini. Iya udah ya. Ayo. Gratis satu-satunya nggak ada liburnya ya Bu. Di sana aja. Sini aja. Ayo. Orang-orang tuh, di Metung. Orang situ. Ntar dikit. Iswah Ka'bah. Ini setiap kalimatnya ini menggunakan benang emas, cuman kadarnya kecil, bukan seperti emas-emas yang dipakai adik, kadarnya kecil. Ini dulu diberikan ke Cehulin, ini langsung jelas. Mengambil air legan. Taruh sini. Biasanya kalau orang panjat itu taruh sini. Ini kan ada tutupnya. Buat mengambil Air. ngambil air. Air dari anu, air laang. Taruh sini. Kalau Madura itu air laang. Air laangnya itu bisa apa langsung dikonsumsi atau Bisa. diproduksi dulu? Dikonsumsi bisa diproduksi dulu atau bisa secara apa dimasak menjadi gula. Kalau ini Pak. Ini kayak upin ipin juga kan? Oh ada. iya, upin ipin. Iya. Berarti buat tepung. Iya. Buat jagung
biar jadi halus. Ya kurang 3 menit ya. Pembuatan anjara ini biasanya sampai menggunakan tumbuhan ini. Biasanya digunakan untuk membuat jamu. Biasanya kalau orang jadi Berarti buat tepung. buat jamu biar jadi halus. Ya kurang 3 menit ya. Nah, ini lenca gerbu ini memiliki keistimewaan. Seandainya ini ada penyimpanan yang tidak kita tahu. Contohnya ini biasanya untuk penyimpanan pusaka serta barang-barang berharga. Dulu kan ada sistem pajak kan? Iya. Ada sistem palang. Iya. Jadi kalau kita dikasih selimut, maka tidak akan kelihatan kalau di sini ada barang-barang berharganya. Ini juga ada ini benjolan kecil sama benjolan besar. Ini untuk yang kecil, seorang wanita ada di sini. Kalau yang besar, seorang pria ada di sini agar pria bisa menjaga wanitanya. Ini juga ada flora fauna agar menambah kenyamanan dalam istirahat. Berarti lensa ini juga bisa digunakan sebagai tempat tidur. Iya, memang tempat tidur. Memang digunakan tempat tidur. Bukan bisa digunakan lagi. Memang. Ini apa floranya? Ini. Ini fauna, flora, tumbuh-tumbuhan. Iya. Iya. Faunanya mana, Pak? Ini. Oh, Ini ada yang bilang kan anunya cendrawasih. bulunya. Ya. Ini tumbuh-tumbuhan agar merasa tambah enak gitu istirahatnya. Kayak zaman dulu kan hasil panen, hasil pertanian kita itu sebagian juga ditaruh di sini. Soalnya zaman dulu itu pemerintah meskipun Belanda, meskipun Jepang yang menjajah di sini, maka otomatis tetap diminta upeti dari pemerintahan. Jadi sebagian itu ditaruh di sini. Ini ada kitab Nahwu Shorob, ada kitab fikih juga ada. Kalau kita tentang menggunakan mandi laras itu ya, Mas? Kita kenapa? Mandi laras bagaimana? Oh, mandi laras. Iya. 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 Gak ada kalau yang menceritakan mandi laras. Kalau dulu itu kan pada zaman dulu itu apalagi abad 17, abad 15, kayak peninggalan yang ke Arya itu kan abad 12. Jadi kitab Layang Komo yang dimiliki oleh Ki Ageng Minyak Sumayo, karena beliau adalah penganut agama Islam, maka membuat kitab Layang Komo itu untuk menyiarkan agama-agama Islam. Iya, kitabnya. Jadi kan dulu di sini itu penganutnya Hindu dulu. Iya. Jadi melalui kitab. Iya. Jadi mulai dari itu sudah lagi diajarkan toleransi. Sebenarnya kan di sana juga ada isi tentang norma-norma sosial, norma-norma budaya, juga norma-norma agama. Ada yang ini ada kitab
ini kitab Nahwu, ada yang kitab Sorob gitu. Oh, untuk belajar Islam gitu ya. Pakai Ya, zaman. kalau ini sudah abad 17-an. Kalau yang Ki Arya itu abad 12 sebelum Raden Rogo Sukuwati itu sudah isi seks sudah masuk ke. Ini sebenarnya dapat dari mana Mas? Ini ada sebagian Pak Sony itu ada dapat dari hati gitu, wilayah-wilayah daerah Kalbu. Kalau ini dari Pak Atok. Ini bahan dari Pak Atok. Ya, ini ada kitab Fathul Mubin di sini ya tentang fikih. Ini kitab pesantren ya Mas? Ya, ada yang kitab pesantren, ada yang kitab layang. Kita mencoba. Kalau nyainya lewat, Bang. Ini makanya kursinya ada di belakang. Bentar, masih. Pertama kali penyebar agama Islam pertama kali Siapa Pak? Ki Aryo. Ki Aryo Minaksanoyo. Kitab layang kuno yang terbuat dari daun lontar. Isi halamannya itu terdiri dari 172 halaman. Di dalamnya kitab layang kuno ini menjelaskan tentang norma-norma sosial dengan norma-norma budaya juga norma-norma agama. Jadi mulai dari dulu itu karena keanekaragaman agama ya, pada umumnya zaman dulu itu Hindu Buddha. Jadi penyebaran agama Islam melalui dakwah dari kitab layang kuno. Sama istilahnya hampir sama. Bukan, Kitab yang ini kitab Al-Qur'annya. Yang Kitabnya yang di belakang. kitabnya yang di belakang. Ya, kitab layang kuno. Kalau ini Al-Qur'annya. Ada peninggalannya juga tembak di sana. Anak Ceroko. nggak bisa baca sampai ya? Sulit Pak. Kemarin dari tim ahli sejarawan itu dari Jogja itu kan sudah ditandai. Apalagi yang peninggalan itu. Nanti dalam peninggalan Ki Aryo itu di sana waktu yang jadi dalam satu lembar itu anak cerita zaman dulu itu tidak sama mereka yang sekarang. Makanya banyak bahasa bisa saya lihat ini. Kalau dulu ini saya perlihatkan saja cuma ya. Kitab layang Kitab layang kuno. Kitab layang kuno. Layang sejarah Islam. Cepat dapat. Kitab layang sejarah Islam. Kitab layang kuno bertulisan Ana Jeraka. Itu masih utuh. Jadi meskipun tulis tangan zaman dulu itu kreatif banget. Juga tulisannya bagus banget. Apa daun Trebung. Kuno banget. Jadi abad 12 itu penobatan waktu itu ya kita sering. Jadi sesuai berarti abad 12 ke abad 15 itu sudah banyak Islam yang dibangun.
Ya orang tua nggak tahu sini hari ini. Capek gak sih? Hmm? Capek. Aku kirain langsung naik di sini jadi pasar cari tahu. Nggak semangat ntar. Kayaknya udah pendek. Teksnya, Tangsi ini adalah tempat perkumpulan para tentara. Nah, Tangsi ini ditengarai dulu pantas karena apa? Loci ada di sebelah kanan. Terus kemudian di sini adalah merupakan tanah kosong yang sekaligus difungsikan sebagai tempat berkumpul dan berlatih para tentara Indonesia. para tentara Belanda. Terus kemudian Tangsi ini mulai dari titik sini, garis sini sampai ke utara, ya Pak. Nah, dulu setelah pasca merdeka, barangkali itu difungsikan sebagai tempat penyimpanan museum TNI kita. Sehingga di situ dulu ada semacam gudang yang bentuknya oval, tapi sekarang udah habis ya Pak. Oh masih ya? Oh masih ya. Dan kita mau merapat ke sana. Nah barangkali adik-adik akan mendapat pencerahan sedikit tentang barangkali bapak-bapak ada yang tahu tentang nilai histori Tangsi. Persilakan. Oh gitu ya. Saya orang baru juga, saya orang baru. Oh iya. Ya, pada dasarnya begitu ya. Oke? Di pusat kegiatan tentara kolonial. Oke, kita berjalan ke utara. Dari sini dah apa ya? Bahwa Tangsi setelah pasca merdeka tidak dibuang tapi masih dimanfaatkan oleh TNI kita dan sampai sekarang masih efektif. Penjara itu sepir ya. Katanya dulu di sini waktu zaman Belanda. Oh bukan di sini, di asrama yang timur, bukan yang sini. Jadi ada penjara, ada sepir putra, ada sepir putri. Jadi di saat zaman kolonial itu pemisahan antara tahanan laki-laki dan tahanan perempuan itu dipisah. Ya, bisa jadi. Terus ini ini bisa dibilang penyimpanan amunisi. Apa satu? Mesiu. Bubuk mesiu. Penyimpanan mesiu. Gudang lah. Cuma bentuknya seperti ini. Sekarang sudah kosong. Misiunya sudah dipindah ke markas di Kodim sana. Karena ini dianggap tidak aman. Terus kemudian kenapa dipertahankan? Karena ini adalah mengandung nilai sejarah. Gak pernah dibuka memang ya? Ya, nggak pernah dibuka ya? Benar. Iya, silakan. Isinya apa? Saya dengar cerita juga. Ini yang punya kunci orang staf sana. Raja-raja di sini disebut sebagai makam Ronggo Sukowati. Oke, naik terus, tidak apa-apa. Saya sambil memandu dari belakang. Baca doa dulu ya, baca doa dulu. Nyampe di tempat
Ya. Ini area makam ini dikenal dengan Denah Keramat. Buah obat ini. Mengapa dikenal Denah Keramat? Karena komposisi penempatan makam itu dari yang terendah dan yang paling belakang itu adalah yang tertinggi. Ini sebuah pertanda bahwa pemakaman ini adalah memakai sistem Denah Keramat. Artinya di tempat yang tinggi itu yang dikeramatkan. Bisa kita mengambil contoh seperti pemakaman Astatengki, ya. Pemakaman Astatengki, atau kalau pernah ke Wali Songo itu di makam-makam apa? Ya, dan sebagainya, seperti Gresik dan sebagainya. Itu pertanda bahwa makam ini adalah memakai Denah Keramat. Lalu kemudian Ronggo Sukawati ini adalah mengapa dikeramatkan? Karena beliau adalah satu-satunya raja yang dilantik atau dinobatkan secara terang-terangan secara Islam. Padahal pada saat itu, pada tahun 1530. Jadi masih rentan, masih kental sekali dengan masa-masa penjajahan. Dan Madura pada saat itu masih di bawah kekuasaan Mataram. Ya, siapakah orang tua Raja Ronggo Sukawati? Raja Ronggo Sukawati ini orang tuanya adalah Pangeran Ponorogo yang setelah ini kita akan jumpai. Nanti akan bertolak belakang dengan apa yang menjadi kenyataan pada saat ini. Kenapa demikian? Nanti ulasannya akan disampaikan di sana. Oke, setelah ini kita sepatu dibuka, kita memanjatkan doa dan saya harap ada yang memimpin. Silakan. Wah, kita. Pada bebek kanang, geduk pada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Awas. Lah tidak baik untuk kita. Bersih dari yang video Gi. Jangan ibu. Apa Gi? Diri aja ibu. Di mana pasang? Iya ada. Nah, yang makam Ronggo Sukawati kintin taga. Jalan-jalan. Di depan pagar ini, di depan pagar kita pada karena Pangeran Cimat dan Ponorogo. Yang saya amimpin doa, nggak tetap doa Al-Fatihah. Pak Saleh, saya nggak mimpin biasa. Nika Pak Sidik. Ngiring Pak Sidik. Makamnya yang di dalam apa yang di luar, Pak? Oh, Pak. Deko. Ya, Gi. Wah. Buan Gi keteki. Daya. Teki keluban bola. Kayak seperti ini tentunya
ini hanya berdasarkan perakiraan saja bahwa karena kita di bawah kekuasaan Mataram pada saat itu, maka dari semua sarana umum yang bersifat umum itu mengambil kiblatnya atau contohnya dari Solo atau Surakarta atau Mataram, ya, gitu. Lalu kemudian apa ini namanya? Makam. Ya, makam atau kecing ini yang juga menandakan bahwa ini adalah benda-benda peninggalan bersejarah. Terus kemudian di belakang ini ukiran, tidak hanya sekedar ukiran, dia dinamai gunungan. Gunungan itu yang hanya bisa membaca tentang nilai gunungan itu adalah orang-orang arkeologi. Dan kebetulan pada saat penulisan buku Ensiklopedia Pamekasan yang saya melibatkan para tenaga arkeolog dari Yogyakarta itu dari UGM itu, ini pernah dibaca dan menyampaikannya kepada saya bahwa pergalur ini adalah tahapan-tahapan ketika beliau menghadapi kesulitan serta pada beliau saat memerintah, bagaimana memerintah kerajaan-kerajaan sangat pada masa kekuasaan beliau. Jadi mulai dari pembabatan awal sampai kemudian mukso, artinya dia mulai bertapa, kemudian dia mulai memerintah. Nah, tentunya karena Pangeran Ronggo-Sukawati ini adalah keturunan raja juga dan dinobatkannya setelah dewasa, maka pada saat proses dari kecil sampai dewasa itu, sampai dilantik dinobatkan sebagai raja itu, tidak hanya sekedar diam diri ataupun hanya makan tidur dan sebagainya. Tentunya mereka mengorek nilai-nilai melalui ajaran-ajaran dari sesepuhnya. Sehingga dalam gunungan ini juga dicantumkan bagaimana ketika Ronggo-Sukawati sedang berpuasa lalu sedang mukso atau sedang bertapa di satu tempat yang tidak dijumpai oleh siapapun. Sampai kepada yang terakhir itu adalah masa-masa kejayaan Keraton Bantilaras. Itulah yang yang dibaca oleh para orang arkeolog tentang gunungan yang ada di belakang. Makanya ini rentan sekali, kenapa harus dijaga? Karena ini mengandung nilai sejarah. Termasuk kayu-kayu yang ada di sini ini adalah asli, original, tidak ada perubahan. Kenapa masyarakat lebih suka di sini daripada di ayahandanya yang dikenal dengan makam Leduk? Karena di sini adalah beliaunya ini adalah orang yang bijaksana, orang yang jujur, orang yang saat pemerintahannya beliau ini sangat masyarakatnya adil dan makmur. Kemudian beliaunya juga pada saat pelantikan atau dilantik atau dinobatkan sebagai raja secara terang-terangan dan secara Islami. Secara Islami. Ya. Jadi itulah sekelumit tentang Ronggo-Sukawati. Mana pengatur acara? Sudah tinggal berapa menit? Masih lama, 15 menit lagi. 15 menit lagi, oke. Tidak apa-apa, kita sambil lalu bergeser, sambil menelusuri, tidak harus habis di tempat ini, jadi kita berlanjut. Boleh, sebentar Pak. Itu buat SMA 1 sama SMA sudah? Sudah. Wawancara sama juru kuncinya sudah? Ya oke. Ada ya, wawancara sama juru kuncinya. Mungkin bisa wawancara dulu. Video. Silakan di video. Iya. Wawancara dengan juru kunci. Itu Mbak Yati itu. Terus kemudian setelah dari sepir perempuan itu kita langsung ke gereja aja. Dan zuhurnya di Masjid Jami. Yuk, kita jalan. Yang sudah bisa sama
Sambil jalan yang lain sambil jalan guys. Sambil jalan. Iya. Yang sudah bisa sambil jalan, Bapak Ibu jalan. Memeden. Sambilan ke Ya, sambil jalan. Udah itu biarin ibu dulu, Bu. Marilah kita sebelum melanjutkan kegiatan kita, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Dan itu masih lainnya di mana? Tedung masuk, langsung duduk ya. Nah, tujuh kena. Itu toleh dengan mana? Ya Pak. Cepetan masuk. Dengan siswanya. Boleh tak malam ke belum? Siswanya. SMA 4. Oke, kumpulnya bintang sebagai narasumber. Buku tamu itu. Suasana pemakaman Ponorogo sebagai ayahandanya Pangeran Ronggo Soekarti yang barusan itu memang sangat berbeda. Sangat berbedanya di sini rupa-rupanya ada sebuah komunitas yang betul-betul memperhatikan terhadap makam leluhur. Lalu kemudian saya pertanyakan lagi, kenapa lebih populer yang Ronggo Sukawati daripada Pangeran Ponorogo? Karena popularitas Ronggo Sukawati itu diawali sebagai raja pertama yang dinobatkan sebagai Islam. Lalu kemudian pada saat berkuasa, beliau sangat berwibawa dan bijaksana, serta kondisi rakyat atau masyarakat pada saat itu mengalami perkembangan yang sangat pesat, termasuk dari sisi perekonomian. Jadi bisa dibilang pada saat Ronggo Soekarti itu adalah satu wilayah zaman kekuasaan yang makmur, ya. Lalu kemudian Pangeran Ronggo Soekarti ini adalah pangeran yang sakti mandraguna. Beliau selain tegas, beliau juga sakti. Makanya walaupun sudah sepuh, tapi beliau saat itu masih berani menghadapi perang puputan, sehingga beliau juga meninggal di situ. Kemudian bagaimana dengan kondisi secara artefak, secara arkeologi? Makam yang Ponorogo ini telah mengalami pergeseran. Makanya coba perhatikan batu nisannya itu sebenarnya rekayasa orang yang istilahnya karena saking bangganya sehingga dia memberikan motif-motif batu nisan seperti itu. Yang seharusnya menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 itu tidak perlu dilakukan berlebihan. Kembalikan pada kondisi awal. Karena itu akan mengalami pergeseran sejarah. Bapak perlu ketahui bahwa setiap makam atau pesarian yang mengandung unsur nilai sejarah termasuk pemuka masyarakat atau raja itu mesti dikunjungi oleh orang-orang dari semua penjuru.
Tidak kalah pentingnya juga orang-orang yang tahu tentang artefak, yang tahu tentang ilmu arkeologi. Oleh karena itu, dan saya pernah menyampaikan saat ada pengarahan secara umum di Dinas Pendidikan, tolong Pak dikembalikan pada asalnya. Karena Pangeran Ponorogo ini makamnya rata dengan tanah. Tidak ada nisan seperti itu. Nisan itu eranya Ronggo Sukawati. Zamannya Pangeran Norogo sama Pangeran Ronggo Sukawati kan beda, Pak. Iya. Iya. Orang arkeolog, orang ilmu pengetahuan itu membacanya di situ. Karena kenapa harus dikembalikan kepada semula? Karena ini dibaca oleh anak-anak muda kita. Para keturunan kita ini, di bawah-bawah kita ini membaca. Oleh karena itu, biar tidak tersesat, tolong saya selaku tim ahli cagar budaya, jadi suara saya sekarang bukan hanya tim pendamping, saya sebagai tim ahli cagar budaya, yang melalui SK Bupati, saya berhak untuk menegur dan memperingati tentang situasi kondisi situs yang rusak. Ini bukan baik, tapi saya katakan rusak, karena bergeser dan nilai. Begitu, Pak. Jadi tolong Bapak sampaikan ke ketua komunitasnya untuk dikembalikan rata dengan tanah, karena ini kondisinya dulu rata dengan tanah. Tidak seperti ini. Kenapa? Kenapa pada saat itu tidak seperti Ronggo Sukawati? Karena pada saat itu di Ceng, Pamekasan itu sering melanggar perintah dari Mataram. Siapa Mataram itu? Mataram itu adalah kerajaan, pusat kerajaan yang ada di Solo, yang ada di Surakarta. Karena Madura termasuk wilayah jajahannya, wilayah kekuasaannya, maka setiap tahun diharapkan untuk mengantarkan upeti. Nah, di saat zamannya Pangeran Ponorogo ini, memang sering-sering tidak menuruti apa yang dikehendaki oleh Mataram. Sehingga pada saat beliau masa berkuasa itu tidak begitu diperhatikan oleh Mataram. Kemudian yang kedua, di sini ini dikenal dengan istilah makam lentuh. Ya. Otabe kenang dengan istilah pujuk lentuh. Ini adalah masa transisi pada saat itu Pamekasan yang menganut dari Hindu Buddha ke Islam. Sementara di sisi lain, Pangeran Ponorogo, walaupun dari sekitar lingkungan itu sudah 70% menganut agama Islam, Pangeran Ponorogo ini, orang sepuhnya Pangeran Ronggo Sukawati ini, belum bisa menyatakan secara terang-terangan menganut agama Islam. Hanya setelah menjelang udur, menjelang sepuh, ditekan oleh kelompok kelarangan keraton pada saat itu, beliaunya menjawab, "Mon engkau tinggal para mati ya? Aji dekik beda kelutuk, aji tandan kok masuk Islam." Makanya kemudian dengan berani dikebumikan. Kalau orang Hindu kan tidak, orang Buddha kan tidak dibakar kan. Makanya ketika beliau mau nafas nazak terakhir itu ada semacam gempa bumi. Tapi konteks ini menurut orang arkeologi masih bisa diterjemahkan lagi. Karena apa? Yang kita baca dan kita jadikan pijakan itu adalah buku sejarah yang ada, dan yang menulis itulah sebangsanya, generasi-generasinya Kanjeng Sinar. Paling tidak dia kelahiran 1908 misalnya. Sedangkan sejarah kan ratusan tahun sebelum itu. Oleh karena itu, pada zaman itu memang para penulis atau para sastrawan Madura atau manapun itu rata-rata mengungkapkan sebuah nilai tulisan itu dengan bahasa simbol yang perlu dan masih banyak dan bisa diartikan secara keilmuannya. Gitu.
Ya. Kemudian kalau ingin tahu, sebelum Keraton Mantilaras ada Keraton Lawengan Daja. Keraton Lawengan Daja itu ditengarai sepanjang rumah sakit paru ini, paru-paru sampai ke barat dan ke arah selatan itu area Keraton Kona. Kerajaan Kona. Iya. Ya, tapi itu pembuktiannya memang kurang karena kita melakukannya hanya mengira-ngira dan berdasarkan dari cerita ke cerita. Tapi menurut sejarah, ilmu sejarah itu sah. Hukumnya sah. Makanya suasana sejarah melalui bayi lisan yang dibangun pada tempo dulu itu hampir bersama-sama, hampir identik, hampir sama. Contoh misalnya, sejarahnya Aryo Minaksenoyo dengan sejarahnya siapa? Di Talang itu? Joko Tarub. Itu bukan Joko Tarub, tapi namanya sebenarnya Ki Ageng Tarub. Jadi nama tokoh itu bukan Joko Tarub. Kalau Joko Tarub itu Jawa Barat. Yang sebenarnya itu adalah Ki Ageng Tarub. Apakah tidak pernah diluruskan oleh saya selaku petugas pada saat itu dan mendapat mandat? Sudah pernah. Cuma jawabannya klasik. Aduh, cek dengan takut pas sampai pengunjung. Benih kesambian meposang ke generasi. Harusnya diluruskan. Dan sampean harus bisa menyampaikan nama yang sebenarnya. Caku nyambi Ki Ageng Tarub dan gula. Dan sampai sekarang ternyata belum berubah. Berarti artinya apa? Nggak mau. Kan repot. Saya selaku petugas harus disesuaikan dengan aturan, dengan data, dengan naskah. Tapi di sisi lain, orang yang merasa dan mendapat tugas pada saat itu, sebenarnya itu kan turun-temurun yang menjaganya. Turun-temurun dari mbahnya, turun ke putranya, sekarang turun ke putranya lagi gitu. Dan secara kebetulan pada saat itu, antara juru pelihara itu tidak ada yang digaji. Nah, sejak saya diangkat sebagai Kasih Purbakala, maka semua dari beberapa titik, ada sekitar 17 titik itu termasuk di sini. Di sini dulu saya mencari orang untuk menjadi juru pelihara, orang yang buru kepi. Jadi semasa saya berdinas di sini, hanya di sini yang tidak diberi honor. Nggak tahu sekarang gimana? Diberi, ada ya. Nah, alhamdulillah. Karena zaman saya waktu saya nelusuri buru kepi tako. Nah, oke. Ya, sisi tanya jawab. Sekarang ada pertanyaan seperti apa? Maaf, ini MGMP ya? Iya. Oh, begini ya memang MGMP ini ya? Kumpulan, Bapak. Kumpulan, ya musyawarah guru mata pelajaran. Iya. Seharusnya kan terjadi dialog gitu. Oh, ini, Pak. Ini lagi dialog. Dan itu nanti bentuknya ini kemana? Ke LKS-nya atau mau dijadikan ajuan untuk? Ini sebagai edukasi, Pak. Oh, hanya itu ya. Ya, soalnya kemarin saya lihat suratnya itu. Oke. Jadi ini waktu pertanyaan langsung saja to the point, pertanyaan siapa yang bertanya, dan nanti akan difasilitasi langsung oleh para jubel yang Ada di Ponorogo ini ya. Ya, silakan. Yang Pak, saya mau nanya, kalau struktur urutannya ini gimana, bisa dijelaskan, Pak? Struktur yang ada di depan. Wah, iya. Silakan, Pak. Sebab garis komandonya itu banyak yang gila. Garis.
Oke, begini ya, ex officio, karena saya melihat ini silsilah salah semua. Jadi harus sebenarnya dari jeruk jupel yang ada di sini merapat ke sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau boleh, menurut saran saya bisa merapat ke Ketorik, Pak. Tidak ada salahnya, karena nanti akan mendapat selain yang lebih lengkap dan itu lebih urgen. Maaf ya, ini kan silsilah ini memang datanya dari Pak Zainal Fatah. Oh iya, tapi kan sampean hanya menyadur seperti itu, tidak tahu kayak telenggen dari sampung ke sampungan. Nah, jadi harus didampingi, Pak. Makanya ketika perilaku melakukan sebuah renovasi atau pembuatan apa yang terkait dengan nilai sejarah, agar artinya tidak tergeser, itu harus didampingi oleh orang yang tahu. Kula bayi tak bengal, Pak. Karena kula tak 100% menguasai silsilah. Mun Ketorik nikah mun semutura, Pak. Senikah. Jadi tak langkung sama orang ini kakak kui kebagusan selanceng atau ini kan tidak hanya sekedar pajangan, Pak. Pajangan yang sekaligus menjadi sebuah nilai edukasi pendidikan. Sekaligus. Jadi tak langkung sama orang, Pak, tanya dulu Pak. Kenapa nikah keliru dari catanya dari Pak Zainal Fatah makin dan kita tidak adikto. Karena dari Pak Zainal Fatah ini asli memang dari Pak Zainal Fatah ada bukunya itu. Artinya deki panjenengan ketika itu Pak, untuk mencantumkan Pak Zainal Fatah kan hanya dari satu jurusan. Jadi panjenengan istilahnya bisa merujuk dengan tulisan-tulisan yang lain. Dan Mas Torik itu, Ketorik itu ya sudah bisa diakui karena ini sudah dikondisikan dengan data yang ada di Bangkalan, data keraton. Jadi kan masuk kan sebelum itu kan baru diangkat di balai KI. Dan mulai dulu sebelum saya bangun ini kan memang rata dengan tanah. Rata dengan tanah ya. Di situ. Masa seperti ini mau diratakan dengan tanah lagi? Seperti itu Mas Ona. Gitu. Senika logikanya begini. Logikanya minimal sampean membuang aksesoris yang mengidentikan dengan Seronggos Kuat. Memang dulu cuma meneruskan. Dulu itu Ki Ahmad yang membuat ini. Tapi salah Pak Nika. Ini maksudnya itu cuma meneruskan. Sampean selaku orang yang oning harus berani bongkar. Siapa yang akan bertanggung jawab? Tori bertanggung jawab bersama-sama. Aku ledekin saya ngadu. Karena apa? Sampean oning. Ketika saya pertama diangkat sebagai kasih cagar budaya, pagar ke Purbagala. Makam Ronggo Sekuati kesekcet biru kali. Langsung suku tegur Pak Mubin, tapi dengan kelaban Allah, Pak, tak langkung seborana. Tak ada nata petak cara orang ngajarok. Saya rasa biasa, kula orang ingin kula. Karena kula masuk negeri sebagai ketua pemerhati, tak itu misalnya. Dulu memang itu seperti Pangeran Norogo, seperti Lumajang tidak ada yang menggubris dari situ. Makanya saya terjun sendiri sebagai anggaplah ahli waris dari sini, di situ. Karena terbukanya hati saya, wong Pangeran Diponegoro kasak kuda bisa abangun, masuk saya lupa, nengah strategi, menengah itu mata bisa ketika itu. Ki sekelangkung nasinya kan ketika sekelangkung sambian so bapak nikah selaku masyarakat yang bisa membangun dan sebagai penyemangat. Cuma dari nilai-nilai itu nyireng istilahnya manusia orang tepak, kita tepak. Jadi contohnya seperti nisan itu akan diketawakan ketika kita ketemuan dengan orang yang memang dari Pak Zainal Fatah tentang arkeologi. Bukan seperti itu. Nggak tahu, tapi seperti itu. Kan
Kenapa saya gula abang tak ketika itu? Karena gula mulai dari desa ini sampai jadi seperti ini. Itu gula tibik secara pribadi, saya cakap pemerhati. Makanya gula terus terang lagi. Gula sengkana entar de kantoh karena apa? Nika gula pun sudah mengingatkan berkali-kali. Cuma tidak ada yang mendengar. Gula nak anak muda, tak apa gula goja nak anak muda. Tapi gula karena tahu trauma apa. Ki mentaporon, kita rugi. Ki gula tak apa mon gula secara pribadi. Cuma secara keilmuan ni kemapusan ke generasi ni kan. Senika. Nanti tore tegar pada itu. Mensampian mempertahankan argumen karena ini cara ulen engkau. Tak apa. Selama itu tidak ada bimbingan dari dinas pihak terkait. Lakaran Pak. Dek nih apa? Dulu zamannya saya masih di dinas pendidikan. Saya nangani purbakala nikah kasihnya tercisitong dengan kasih kesenian. Terus kemudian iya. Jadi begini, anak-anak, untuk yang Pangeran Ponorogo secara singkat sudah saya jelaskan menurut kesejarahnya. Tapi untuk masalah silsilah ini jangan di ekspos ya, karena masih akan dilakukan secara internal perbaikan dan saya selaku petugas, insya Allah saya akan tetap komunikasi dengan ini. Kemudian makam Pangeran Ponorogo itu kita langsung merapat ke sana dan tahlilan sebentar, terus kemudian kita bergeser ke tempat lain. Oke? Ya, terima kasih. Untuk mengetahui silsilah. Sampean kalau hanya untuk mengetahui silsilah tentang Pamekasan, termasuk Pangeran Ponorogo ini, langsung hubungi saya dan saya akan langsung menghubungi Mas Torik, Ketorik Sarani. Itu lebih urgen. Ya, anggap sekarang sama ya, mengunjungi makamnya saja. Ya, gitu ya. Ya, oke. Ya, terima kasih. Oke. Yuk. Saya minta doa nih ya. Gitu deh. Terima Ustaz. Sana, langsung ke sana. Langsung ke sana ada apa? Ayo. Langsung. Wah. Ya, itu. Siap. Iya, di sini nak. Panas banget. Baju masalah ya beri tempat. Oke. Good morning. Good morning. Tempat agama yang sekarang kita dan yang selanjutnya sudah semakannya sudah selamatnya Bagus. kalau sedikit adalah makan orang sebelum rekor perpustakaan ada pasar yang namanya pasar Mesir. Nah, pasar Mesir itu dibangun pada ada pada masa zaman pemerintahan Belanda mungkin seperti itu ya, sehingga nama Mesir itu melekat walaupun di pasar sekalipun. Nah, ini adalah bangunan perjalanan pertemuan Sagram Jaya. Bukan yang gini-gini, Mas. Ada sendiri. Lokasi ini adalah lokasi yang mengandung Semir wanita tempat tahanan para perempuan.
Lalu kemudian Nggak mau dicari ibu. Kenapa? Mana tiarnya bu? Ada tiar kan sama ibu di foto waktu di mana di Ronggo. Itu yang nundukkan tiar. Nggak kelihatan mbak. jalan bisa berada termasuk ini pendopo yang ada di depan ini. Ya. Kemudian setelah pasca merdeka, maka setiap tempat yang menjadi fasilitas perkantoran, fasilitas tentara dan sebagainya itu dikuasai oleh TNI kita. Ya, tidak hanya di Pamekasan, di mana-mana seperti itu, sepertinya seperti itu. Kita bergeser ke yang sebelah selatan ya Bu ya. Gimana? Bangunan penjaranya sendiri ini ya? Iya, bisa jadi itu sisa-sisa Pagar-pagar. mungkin konstruksinya dulu tidak seperti ini, bisa mengalami perubahan. Kurang tahu. Sekarang jadi tempat apa Pak? Permukiman. Tidak jadi penjara, tapi ini permukiman komplek para TNI. Jadi yang menempati di sini adalah orang-orang yang ada di TNI. Bukan ada jabatan anggota ABRI. Ramahnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya. Bunga rampai. Terima kasih. Ayo. Marah pengenal goda. Jangan sebanyak sekali. Ya setidaknya nanya Pak. Setidaknya tidak ngantuk gitu loh Pak. Ya walaupun ya. Mas Limakmu bangga nak. Kan begini. Sebuah fasilitas penjara itu adalah dalam rangka untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana, terhadap para pembuat pelanggaran. Terus kemudian kalau dipersatukan dengan laki-laki mungkin menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu sampai sekarang kan antara tahanan perempuan dan tahanan laki-laki memang beda, bisa. Ya, oke? Ya. Dari zaman belanda. Nah ini apakah ada perbedaan antara penjara yang masuk sama orang Eropa? Kan masih ada orang Eropanya. Nah, begini, pada saat itu mungkin fasilitas ini digunakan secara umum. Tidak menutup kemungkinan pula bagi orang-orang Eropa sendiri yang melanggar hukum. Tapi sepengetahuan saya dan menurut sejarah, jarang sekali ketika dia melanggar hukum di tempat satu negara jaga, maka dia konsekuensinya dipulangkan. Tidak ditahan. Karena apa? Karena produk hukum yang dijerat kepada pribumi itu hanyalah untuk kepentingan penjajah. Oke. Kok tidak lanjut, saya kurang paham juga. Menhankam ini kekuasaan. Oke, lanjut ya, bisa seberang ya. Karena tidak tiap hari kita mesti menunjukkan. Yuk. Eman ya Pak ya? Ya eman. Ini asli memang dilihat dari bangunan. Ini berarti Ada sedikit. Aduh.
Ngapain? Ngeblok. Menang aja. Terus ke belakang sekalian. Leng-leng, Pak. Apa orang Pak? Arman orang. Aja. Ada perumahan satu. Ada Pak Kunde lambu ada perubahan. Ada lah satu mau Bos. Hai Pak Saleh. Ada kajunnya ada deh lah. Hai Bu. Sekali teku. Nopok. Aku kepanasan. Dulu administrasi itu administrasi orang per orangnya itu berasal dari mana, namanya siapa, dokumentasi fotonya seperti apa. Ini Pak, konotasi administrasi follows boy. Aku tahu boy. Tak cuma segini boy. Nah, itu dong pintunya. Kenapa tempat ini dijadikan sebagai tempat padahal Ya, karena mengandung nilai sejarah. Jadi begini, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, sebuah benda cagar budaya itu ada benda bergerak, ada benda yang tidak bergerak. Kemudian bisa dikatakan sebagai cagar budaya, itu adalah suatu benda yang usianya minimal 50 tahun dan mengandung sebuah nilai histori. Makanya benda ini karena mengandung nilai histori, nilai kesejarahan. Apa itu nilai kesejarahannya? Dulu zamannya penjajahan itu, penjara itu disebut sepir. Lokasinya ada di dua lokasi. Lokasi pertama itu ada di sini sebagai penjara perempuan, kemudian sepir yang di barat itu. Ya, makanya kenapa ini walaupun hanya senilai penjara masuk sebagai cagar budaya karena mengandung nilai sejarah. Sama dengan ketika kita menemukan sebuah batu yang semula kita tidak tahu batu itu apa, bentuknya seperti kapak misalnya. Ketika masuk ke lab diteliti, tahu-taunya batu ini adalah alat untuk memotong ketika masa purbakala. Masih zamannya zaman batu. Apakah ini masuk benda cagar budaya? Masuk. Gereja. Ya boleh aja. Jemputan orang? Enggak Bu, terima kasih. Beri pendaftaran Ini sudah berada di lokasi lawatan sejarah. Ini mana ini Bu? Gereja Ayam. Iya, gereja Ayam. Ini adalah Buku-buku Injil, kitab-kitab ya, kitab. Terus apa ini nanti?
nama-nama Di kitabnya. di PIB. Saya nggak tahu, nggak paham. Oh ya, masuk ke sini. Duduk. Lima aja Pak tadi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Gereja ini adalah simbol dari keterbukaan masyarakat Madura, khususnya Pamekasan, ya, kepada umat non-Muslim, seperti itu. Ya. Meskipun memang ini gereja dibangun pada zaman kolonial Hindia Belanda. Jadi bangunan ini tahun 1930 dibuat dan resmi digunakan 1938. Resmi digunakan 1938. Bangunannya, tapi kalau umatnya sendiri sudah terdeteksi keberadaannya itu sejak tahun 1800. Ya, itu jadi 1800 sudah ada pendeta-pendeta yang ditugaskan dari Surabaya atau dari Jawa untuk melayani ibadah umat Protestan di Pamekasan. Nah, gereja ini memang dikhususkan bagi pegawai-pegawai kolonial Hindia Belanda awalnya. Lalu kemudian setelah itu ada pegawai pribumi, bukan dari Madura yang dari luar, yang ikut kerja di sini dan kemudian berhimpun di gereja ini. Nah, pada tahun 1943 pendeta di gereja ini ditangkap oleh Jepang, disiksa, baru dipenjara. Nah, selama penangkapan itu gereja ini tidak berfungsi karena dipakai jadi markas tentara Jepang. Ya, ini jadi markas tentara Jepang selama pendudukan Jepang. Sampai tahun 45 akhirnya Jepang pergi, gereja ditinggalkan dengan kondisi yang rusak. Nah, tahun 52 dilakukan pemugaran gereja ini, perbaikan, dan itu melibatkan pemerintah dan masyarakat di Pamekasan. Jadi termasuk kantor-kantor urusan agama, ya, di daerah ini yang kemudian patungan untuk memugar gereja ini, sehingga terjadi bisa digunakan. Nah, oleh karena itu makanya saya sebut sebagai sebuah monumen, karena setelah kemerdekaan gereja ini dianggap sebagai warisan dan menjadi bagian dari masyarakat. Jadi ada buku besar yang sudah diadakan sejak gereja itu berdiri, ya, nanti bisa lihat di luar sejarahnya itu. Di situ ada catatan yang menerangkan setiap peristiwa-peristiwa penting di gereja ini. Nah, jadi akhirnya tahun 53 sudah bisa difungsikan, ya, atas bantuan dari masyarakat dan pemerintah di Pamekasan dan Madura, sehingga itu terus berjalan sampai sempat ditutup lagi gara-gara COVID tahun 2000. Nah, itu tahun 2000. Jadi gereja ini sudah tutup 2 kali. Pertama zaman pendudukan Jepang dan yang kedua COVID tahun 2000. Nah, karena ini gerejanya sudah lama di sini, ya, sehingga masyarakat sekitar itu menganggap jadi milik. Pada waktu akhir-akhir zaman Orde Baru, pada waktu kasus di situ Bondo, pembakaran gereja, gereja ini sempat mau diserbu. Jadi ada orang-orang dari luar sudah naik pagar, tembok dan sebagainya untuk di atas kota.
Halo guys. Jadi Ini tahanannya Pak ya? nah, ya belum tunggu nih. Itu aneh. Terus itu aneh. Kuningan. Kupon. Kuning. Nilai oma tahun 1903 si di hati bas. Mangku Adiningrat ini adalah sebuah masa di mana sebuah kekuasaan yang saat itu dari masa keraton atau kerajaan sudah berubah menjadi kadipaten atau kabupaten. Maka itu memang sengaja dibentuk oleh Belanda dan ada istilah Mangku Adiningrat. Mangku Adiningrat ini adalah satu masa yang terakhir. Setelah itu di abad-abad terakhir itu Belanda sudah mau menyerahkan diri, sehingga Mangku Adiningrat itu hanya ada satu masa. Sebelum Mangku Adiningrat ini ada masa Adikoro. Nah, dari Adikoro itu ada Adikoro 1, ada Adikoro 2, ada Adikoro 3, dan ada Adikoro 4. Masa Adikoro ini di mana petilasan atau makamnya Adikoro itu ada di sebelah utara pemakaman Ronggo Sukowati, masuk wilayah Kolpajun. Ya, tapi makamnya memang sepertinya tidak begitu diperhatikan karena tidak ada nilai peninggalan peninggalan bangunan yang istilahnya dari Belanda. Karena pada saat itu sudah masuk Madura, sudah dikuasai oleh Belanda, dan saat itu semuanya Belanda yang mengatur. Jadi mulai dari penamaan Pamekasan yang dimulai dari tahun 1858 dari istilah Keraton Mentilaras atau apa itu menjadi Pamekasan. Kemudian Madura itu sendiri dibagi 3 pemerintahan, yaitu pemerintahan Sumeneb, kemudian Pamekasan, dan Bangkalan. Ya, oke. Sekarang memasuki area, kemudian dipimpin doa tahlil. Setelah itu sedikit saya akan menjelaskan lagi tentang ini. Ya, oke, mulai masuk ya. Artinya ini makam ini adalah sudah bersifat ya, sudah bersifat bupati, dan yang paling awal ini dalam kondisi rusak adalah dapat sehat, dapat ya, silakan. Aslinya ya, originalnya.
Makam Adiningrat. Ini kalau nggak salah disebut Gung Sepo. Jangan tidur di sini. Bu, iya, istilahnya adipati ya. Namanya Gung Sepo. Ini mas. Kanjeng Pangeran Aryo ya, Mangku Adiningrat. Jadi ini mah Adiningrat. Iya. Beda ya berarti petilasannya dengan yang ada di Ronggosuko. Dari apa ya? Karena zamannya memang beda. Zamannya beda. Kalau Ronggosukowati itu kan sudah abad 16-17, antara 16-17. Anggap 16 lah, abad 16. Kan 1530 itu penobatannya, 1600 itu 600 berapa Ronggosukowati meninggal. Jadi kan sudah eranya beda. Lalu kemudian nah ini pagar yang di depan itu, yang istilahnya seperti penjagalan Surakarta atau Solo, Mataram. Ya. Oh iya, pengaruh Eropa. Jelas pengaruh Eropa karena saat itu yang berkuasa itu adalah Eropa. Kawin. حمدا شاكرين حمدا دائمين حمدا يافي نعمه ويبقى مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم تقبل واصل ثواب ما قرانا من القران العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هادية وسيلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين وجميع المجاهدين والملائكة المقربين ثم إلى أرواح من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ثم إلى أرواح Kanjeng Pangeran Adiningrat. Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afi wa'fa'hu wa'aqim nusulahu wa wazid madakhalahu. Allahumma lah tahrimna ajrahu wa la tahtimna ba'dahu wa'ufir lana wa lahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ini motif apa istilahnya, nisannya ini motif Eropa karena pengaruh gaya Eropa, dan saat itu lagi kita di bawah kekuasaan Eropa orang Apa nih Belanda. Kak? Tapi di situ ada bahasa Arab menandakan bahwa saat itu foto dokumennya. Iya, maksudnya Mangku Adiningrat ini memang tidak ada. Fotonya? Fotonya tidak ada. Oh, di foto orangnya. Iya, biografi. Iya, nih. Tumenggung Adinario Abdul Latif Balgunadi menjabat 1802 sampai 1842.
wafat dikuburkan di sini. Ini peninggalannya banyak tanah-tanah perkebunan. Nisannya kok sama yang kayak di depan? Itu anaknya. Oh. Oh, itu yang kecil anaknya juga ya, Pak? Kok komponya PO. Oh. Kalau adipati pertama waktu pemerintahan Hindia pertama ini abad ke-18. Ya. Sampai ke 19 ada di sini semua. Satu di Sumenep diambil mantu sama Adipati Sumenep. Apa diambil kenapa, Pak? Pangeran Banjir. Soalnya masih kekerabatan. Oh. Kalau yang di samping-samping Ini keluarganya. Ini Ini istrinya ya, Pak? Istrinya. Oh, pantesan orang sama itu. Ini anaknya. Oh. Gapelan. Nggak terlalu couple ya. Ini waktu pas setelah kan sudah diberitahu sama bapak itu tadi setelah pemerintahan di Korong 4 yang waktu perang sama Pak Lisan itu kan kosong pas Nadia domba ini waktu pemerintahan Hindia Belanda abad ke-18 di sini kosong kan 2 pemerintahannya yang kakaknya di Bangkalan Tumenggung Raden Aryo Sultan Kadirun itu kakaknya beliau. Karena di sini kosong diutus beliau. Ini bangunannya sudah diperbaiki. Ini masih asli. Kajunya masih asli. Cuman gentengnya itu yang sudah diganti 8. Direhab soalnya takut ambruk. Kemarin ini sembuh. Karena ada asli. Ini asli juga peninggalan itu maksudnya ini masih